Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satya Putra dengan NPM 2357051017. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Penjelasan. Arsitektur von Neumann adalah model komputer yang menggunakan penyimpanan bersama untuk instruksi dan data. Ini berarti bahwa program dan data yang diproses oleh komputer disimpan dalam memori yang sama. Arsitektur ini dinamai dari ilmuwan John von Neumann yang merancang model ini. Arsitektur Harvard adalah model komputer yang memisahkan penyimpanan fisik untuk instruksi dan data. Ini berarti bahwa komputer dapat membaca instruksi dan mengakses data secara bersamaan, yang menghasilkan peningkatan kinerja. Arsitektur ini dinamai dari Harvard Mark I, komputer elektronik pertama yang menggunakan desain ini. Dalam arsitektur von Neumann, CPU menjalankan instruksi program satu persatu dan dalam urutan. Instruksi diambil dari memori, didekodekan dan dieksekusi menghasilkan beberapa data yang kemudian disimpan kembali dalam memori. Kelemahan utama dari arsitektur ini adalah bottleneck von Neumann, di mana kecepatan komputer dibatasi oleh kecepatan transfer informasi antara CPU dan memori. Arsitektur ini memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan universalitas. Karena tidak ada pembagian antara instruksi dan data, maka komputer berbasis von Neumann dapat menjalankan berbagai jenis program. Namun ini juga berarti bahwa komputer ini mungkin lebih rentan terhadap serangan seperti virus komputer yang dapat merusak program dengan memodifikasi instruksi mereka. Arsitektur ini memiliki tiga komponen utama: unit pemrosesan pusat CPU, memori, dan perangkat I/O. Prinsip kerja dari arsitektur ini yaitu program dan data disimpan dalam memori yang sama. CPU mengambil instruksi dan memori, mengeksekusinya, dan menyimpan hasil kembali ke memori. Meskipun arsitektur ini sederhana dan mudah diimplementasikan, ia memiliki batasan dalam hal kecepatan karena bottleneck yang disebabkan oleh bus tunggal untuk data dan instruksi. Arsitektur Harvard. Sejarah dan pengenalan arsitektur Harvard pertama kali digunakan dalam komputer relay otomatis Harvard Mark I pada tahun 1940-an. Arsitektur ini memiliki memori terpisah untuk data dan instruksi, kode program, serta jalur transfer data terpisah untuk masing-masing. Prinsip kerja dari arsitektur ini yaitu CPU dapat membaca instruksi dan membaca atau menulis data secara bersamaan yang menghasilkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan arsitektur non-Neumann. Kelebihan arsitektur ini dibandingkan arsitektur von Neumann yaitu arsitektur Harvard memungkinkan kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi karena dapat mengambil data dan instruksi secara bersamaan. Namun ini juga lebih rumit dan mahal untuk diimplementasikan. Keuntungan utama dari arsitektur Harvard adalah kecepatannya. Karena memori instruksi dan data dipisahkan, komputer berbasis Harvard dapat mengambil instruksi dan membaca atau menulis data secara bersamaan. Ini sangat berguna dalam aplikasi seperti pemrosesan sinyal digital dan di mana kecepatan dan efisiensi adalah kunci. Namun pembagian ini juga berarti bahwa komputer berbasis Harvard mungkin tidak sefleksibel komputer berbasis non-Neumann dalam menjalankan berbagai jenis program. Dalam praktiknya, banyak sistem modern menggunakan variasi dan kedua arsitektur ini, seringkali menggabungkan aspek-aspek dan dari keduanya untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas. Banyak sistem modern menggunakan apa yang dikenal sebagai arsitektur modified Harvard atau Harvard yang dimodifikasi. Dalam arsitektur ini, memori instruksi dan data masih dipisahkan, tetapi CPU dapat mengakses keduanya melalui jalur yang berbeda, memungkinkan instruksi dan data untuk diproses secara bersamaan. Selain itu, dalam beberapa kasus, memori instruksi juga dapat diakses seperti memori data, memberikan fleksibilitas tambahan. Perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Dalam bagian memori, von Neumann menggunakan memori yang sama untuk data dan instruksi, sedangkan Harvard memiliki memori terpisah. Dalam hal kecepatan, Harvard biasanya lebih cepat karena dapat mengambil data dan instruksi secara bersamaan.
Dalam kompleksitasnya, von Neumann lebih sederhana dan lebih murah untuk diimplementasikan, sedangkan Harvard bisa lebih kompleks dan mahal. Dalam penggunaannya, von Neumann biasanya digunakan dalam komputer pribadi dan workstation, sedangkan Harvard sering digunakan dalam sistem embedded dan DSP. Dalam fleksibilitasnya, von Neumann lebih fleksibel dalam hal jenis program dan data yang dapat ditangani, sedangkan Harvard biasanya lebih terbatas dalam hal ini. Implementasi kedua arsitektur. Perlu diingat bahwa meskipun kedua arsitektur ini memiliki perbedaan mendasar, tetapi banyak sistem modern sebenarnya menggunakan model hibrida yang menggabungkan aspek-aspek dari kedua arsitektur ini. Misalnya beberapa sistem mungkin memiliki memori terpisah untuk instruksi dan data, seperti dalam arsitektur Harvard, tapi juga memungkinkan instruksi dan data untuk berbagi jalur memori yang sama, seperti dalam arsitektur von Neumann, dalam beberapa kondisi. Ini dikenal sebagai arsitektur von Neumann yang dimodifikasi atau arsitektur Harvard yang dimodifikasi. Dalam hal ini penting untuk memahami bahwa pilihan antara arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard atau penggunaan model hibrida biasanya didasarkan pada kebutuhan spesifik dan sistem komputer dan aplikasi yang dijalankannya. Misalnya arsitektur von Neumann mungkin lebih cocok untuk aplikasi umum dan sistem operasi. Sedangkan arsitektur Harvard mungkin lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data berkecepatan tinggi dan efisien. Contoh dari arsitektur von Neumann yaitu komputer pribadi dan workstation yang kita gunakan sehari-hari biasanya mengikuti arsitektur von Neumann. Sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS, serta aplikasi seperti peramban web, pengolah kata, dan permainan semuanya berjalan pada mesin dengan arsitektur von Neumann. Ini karena arsitektur ini memungkinkan fleksibilitas dan menjalankan berbagai jenis program. Contoh dari arsitektur Harvard biasanya digunakan dalam sistem yang membutuhkan prosesan data berkecepatan tinggi dan efisien. Contoh umum adalah sistem embedded dan pemrosesan sinyal digital DSP. Misalnya microcontroller yang digunakan dalam sistem kontrol otomatis seperti sistem kontrol penerbangan pesawat atau sistem kontrol mesin mobil seringkali menggunakan arsitektur Harvard. Demikian pula DSP yang digunakan dalam aplikasi seperti pemrosesan gambar atau suara juga biasanya mengikuti arsitektur Harvard. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.